Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi hukum pidana penitensier bersama saya Aris Devandi dalam pertemuan keempat terkait dengan pidana dan pemidanaan. Kita langsung saja. Apa itu pidana dalam pengertian umum? Van Hammel mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan itu dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai tanggung jawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu juga dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Kemudian Simon juga mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan pada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang dikaitkan dan telah terjadi pelanggaran terhadap suatu norma yang ada di masyarakat. Yang dengan putusan hakim juga dijatuhkan bahwa orang itu telah bersalah. Kemudian kedua ahli pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama. Namun penderitaan tersebut bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mengingatkan bahaya kejahatan. Nah, ada pendapat Zevenberger mengatakan hukum pidana merupakan ultimum remedium, artinya upaya akhir apabila tidak ada upaya lain. Kemudian Prof. Mulyatno juga menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan seperti menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dikenai ancaman sanksi berupa pidana tertentu. Kedua, menentukan kapan hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan ancaman. Kemudian yang ketiga, menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut. Kemudian Pompe ini juga terkenal dalam ahli hukum pidana. Dia sebut ius ponnelli atau hukum pidana material, yaitu aturan yang mengandung larangan dan perintah keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukum. Kemudian Sudarto juga menyatakan tradisional pidana sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara pada pelanggaran terhadap undang-undang. Ruslan Saleh juga mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku. Nah, kemudian Prof. Muladi dan Prof. Bardanawawi juga menyampaikan bahwa ciri-ciri pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa, balasan penderitaan atas akibat yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan. Pidana itu juga dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Jadi ada kesamaan dalam memahami penderitaan pidana, di mana salah satu karakternya adalah pengenaan penderitaan dengan sengaja. Jadi dengan adanya pidana itu kita memberikan penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan hukum pidana yang sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma yang diakui dalam hukum itu sendiri. Pemberian nestapa atau penderitaan dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan hukum, khususnya hukum pidana, untuk menimbulkan efek jera sehingga orang tidak melakukan lagi tindak pidana dan tidak lagi mengulangi kejahatan. Nah, ada sinonim dari penghukuman, yaitu pidana itu sendiri, yang artinya menetapkan hukum atau memutus. Jadi kalau kita mendengar kata pemidanaan itu sebenarnya sebuah penghukuman. Nah, kemudian
Kemudian untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai kata pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pemidanaan itu adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutus hukumnya. Kemudian ada perkembangan pidana ya, pada seorang penjahat. Yang pertama, menyingkirkan atau melumpuhkan sehingga penjahat itu tidak mengganggu masyarakat pada masa yang akan datang. Penyingkiran ini dilakukan dengan macam cara. Ada contoh seperti membuang atau mengirim si penjahat ke seberang laut. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir, di mana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di Indonesia itu pada zaman Hindia Belanda banyak dilakukan pada orang-orang politik. Kemudian ada juga zaman dahulu itu kerja paksa yang mendayung kapal dilakukan pada abad 17. Nah, kerja paksa ini lama-kelamaan menghilang di Eropa. Kemudian pidana kerja paksa ini juga pernah dilakukan dalam bentuk paksaan memutar roda yang sangat banyak, menguras tenaga napi sehingga mereka tidak punya kesempatan memberontak. Di Hindia Belanda kerja paksa itu dalam bentuk pembuatan jalan, lubang-lubang. Nah ini ya, zaman Jepang itu perkembangan pidana zaman dahulu. Nah kemudian ada juga pidana mati memang dari zaman dulu. Ini menurut sejarah sanksi yang terberat, menghabisi nyawa si penjahat hingga tidak bisa hidup lagi. Cara-cara pidana mati ini zaman dulu itu merupakan kegiatan yang dilakukan seperti ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopot, dirajam sampai mati. Memang sangat mengerikan ya pidana mati zaman dahulu. Dan seperti di atas itu lama-kelamaan dilakukan dengan memberikan perhatian kemanusiaan sehingga dikenal dengan pidana mati dengan cara dipotong, digantung, ditembak atau disetrum. Nah itu ya akhirnya berubah pidana mati yang lebih berkemanusiaan. Nah ini konsep-konsep pemidanaan itu ada di dalam pasal 10 KUHP. Ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pokok itu juga ada hukuman tutupan, sedangkan tambahan itu ada perampasan dan pengumuman putusan hakim. Hal ini juga dikemukakan dalam tindak pidana KUHP di luar KUHP ya, khususnya delik ekonomi sebagai tindakan tata tertib seperti tutupan dan perampasan. Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan, keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Jadi tujuan tersebut pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yang menjunjung tinggi harkat martabat seseorang, bersifat edukatif, ya, membuat orang sadar sepenuhnya, menyebabkan ia mempunyai jiwa yang positif untuk menanggulangi kejahatan. Kemudian sifatnya juga harus berkeadilan. Ya, pidana itu harus dirasakan adil baik oleh terhukum, korban, dan seluruh masyarakat. Nah, secara tradisional teori pemidanaan itu ada dasar-dasar pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Pada umumnya dibagi dua kelompok ya, teori absolut atau disebut teori pembalasan dan teori relatif, teori yang memiliki tujuan. Nah ini ya, absolut ini lebih dijatuhkan pada orang-orang yang bersalah. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk melihat faktor apapun, jadi apa yang dia lakukan harus dibalas langsung. Tidak peduli apa yang dia rugikan, tidak peduli faktornya apa,
seperti pembunuhan ya harus dibalas dengan pembunuhan. Jadi benar-benar pembalasan ya, vergelding. Nah, dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban dengan menghukum mati korban pelaku pembunuhan, maka ada kepuasan di dalamnya. Nah, maka unsur pembalasan ini dapat dimengerti tidak selalu tepat sebenarnya menjadi ukuran dalam suatu pidana. Kemudian ada teori relatif ya. Teori ini memidana bukan untuk memutus tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ada menurut Andenes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Ya, teori relatif ini teori of social defense. Jadi bagaimana pidana itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi masyarakat. Nigel Walker juga mengungkapkan the reductive point of view, ya, teori aliran reduktif katanya, karena dasar pidana itu menurut teori adalah mengurangi kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut sebagai teori penganut reducer, reduktif ya, mengurangi kejahatan. Kemudian ada teori gabungan ya. Teori ini gabungan antara absolut dan relatif. Jadi tetap melakukan pembalasan namun juga melihat pada tujuan pidana. Nah, jadi tujuan-tujuan itu harus bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut sebagai teori utilitarian teori. Ya, teori yang melihat dari tujuan atau manfaatnya. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan juga supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dan di samping pembagian secara tradisional, teori pemidanaan ini terdapat teori ketiga yang disebut teori gabungan ya, Vereeniging Theorien. Nah, ini pertama kali diungkapkan oleh Pellegrino Rossi 1700 sampai 1800. Ia menganggap pembalasan pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun ia berpendirian bahwa pidana harus mempunyai pengaruh perbaikan yang rusak dalam masyarakat atau prevensi general, suatu pencegahan umum ya. Jadi gabungan ini lebih memiliki tujuan untuk masa depan, khususnya masyarakat. Nah, itu saja sedikit terkait dengan materi pidana dan pemidanaan. Mungkin kita bisa komen di bawah sini dan kita bisa diskusi lagi nanti. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.